Halo adik-adik, Assalamualaikum. Pada video kali ini, kita akan belajar materi tematik kelas 4, tema 9, subtema 3, pembelajaran 6. Ini pembelajaran yang terakhir. Sebelum nonton videonya, jangan lupa adik-adik klik like dan subscribe ya. Jangan lupa adik-adik klik like dan subscribe ya. Kalau begitu, let's go! Bisa adik-adik buka buku adik-adik pada halaman 145. Di situ ada ayo membaca. Telah kamu ketahui bahwa ikut menjaga lingkungan alam dan sumber daya alam termasuk salah satu kewajiban sebagai warga negara. Banyak contoh perilaku yang dapat ditemukan kaitannya dengan usaha-usaha yang dapat dilakukan dalam menjaga lingkungan alam dan sumber daya alam di sekitar kita. Salah satunya dengan mendaur ulang sampah, limbah, atau barang-barang bekas yang tidak terpakai. Jika kewajiban ini kamu laksanakan, tentunya lingkungan alam sekitarmu akan tetap terjaga dan lestari. Kamu pun dapat menghasilkan produk yang berdaya guna. Namun sebaliknya, apa yang akan terjadi jika kewajibanmu menjaga lingkungan lama tidak kamu laksanakan? Tentunya akan banyak terjadi masalah, bahkan bencana, seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, dan menjangkitnya penyakit karena sampah. Hal yang demikian juga berlaku pada sendi kehidupan yang lain. Oleh karena itu, pelaksanaan hak dan kewajiban haruslah berjalan seimbang agar kehidupan dapat berjalan dengan aman, nyaman, tertib, dan semua kebutuhan dapat terpenuhi dengan baik pula. Kemudian itu ada bacaan akibat tidak melaksanakan kewajiban. Itu bisa adik-adik baca ya, pada halaman 145 sampai halaman 146. Kemudian, ayo berdiskusi pada halaman 146. Coba diskusikan bersama dengan temanmu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertanyaan yang pertama, haruskah orang yang mengabaikan kewajiban diberi sanksi? Mengapa? Itu jawabannya. Orang yang mengabaikan kewajiban harus diberi sanksi. Karena telah mengabaikan kewajiban berarti mengabaikan pula aturan-aturan. Aturan-aturan tersebut berguna untuk menjaga ketertiban di dalam masyarakat itu sendiri. Pertanyaan yang kedua, sebutkan contoh sanksi bagi orang yang tidak melaksanakan kewajiban. Tuliskan pada tabel berikut. Nah, ini kakak kasih contoh jawabannya. Kewajiban yang dilanggar. Yang pertama, melanggar aturan lalu lintas. Contoh sanksinya terkena tilang dari polisi. Kewajiban yang dilanggar kedua, melakukan kecurangan ketika ujian. Contoh sanksinya tidak mendapatkan nilai ujian. Kewajiban yang dilanggar ketiga, tidak ikut melakukan ronda keliling. Contoh sanksinya membayar sejumlah uang denda. Kewajiban yang dilanggar keempat, tidak membayar pinjaman uang di bank. Contoh sanksinya, harta jaminan disita oleh bank. Kewajiban yang dilanggar kelima, tidak membayar pajak tepat waktu. Contoh sanksinya, sanksi berupa bunga pajak. Kewajiban yang dilanggar keenam, tidak ikut kerja bakti. Contoh sanksinya, membayar uang denda sebagai pengganti. Kewajiban yang dilanggar ketujuh, melakukan pencurian. Contoh sanksinya, mendapatkan hukuman pidana. Kewajiban yang dilanggar ke-8, melakukan korupsi. Contoh sanksinya, mendapatkan hukuman pidana berat. Kewajiban yang dilanggar ke-9, melanggar peraturan sekolah. Sanksinya, mendapatkan poin pelanggaran. Nah, misalkan contoh sanksi kewajiban yang dilanggar itu seperti itu, bisa adik-adik tambahkan sendiri. Selanjutnya, adik-adik lihat pada buku adik-adik halaman 147.
Ayo membaca. Di situ ada bacaan yang berjudul akibat tidak memperoleh hak dan bacaan yang berjudul mengapa Jakarta setiap tahun banjir. Nah, itu bisa adik-adik baca sendiri pada halaman 147 sampai halaman 148. Kamu telah membaca bacaan mengapa Jakarta setiap tahun banjir. Kemudian carilah informasi penting pada bacaan tersebut. Kemudian lengkapilah gambar peta pikiran berikut. Ini ya peta pikirannya. Bisa dilihat pada halaman 148. Yang di lingkaran, mengapa Jakarta banjir setiap tahun? Kemudian kolom yang kiri, kapan terjadi banjir? Itu bisa adik-adik jawab seperti ini. Setiap musim hujan, Jakarta banjir. Kemudian kolom yang kanan, kotak, apa penyebab banjir? Jawabannya, pertama, pembangunan villa di puncak. Kedua, warga yang membuang sampah ke sungai. Ketiga, daerah resapan hujan di Jakarta semakin sempit. Kemudian kolom yang bawah yang panjang, bagaimana terjadinya banjir? Bisa adik-adik isi seperti ini. Banjir terjadi ketika di puncak turun hujan yang lebat, kemudian air hujannya terus mengalir ke Jakarta. Sementara di Jakarta sungai semakin dangkal dan sempit, sehingga tidak bisa menampung air dari puncak dan terjadilah banjir. Nah, seperti itu. Kemudian, ayo berlatih pada halaman 149. Timbulnya bencana salah satunya disebabkan oleh sebagian besar masyarakat yang tidak melaksanakan kewajibannya terhadap lingkungan alam sekitar. Mereka banyak membuat kerusakan tanpa mau melakukan usaha-usaha pelestarian. Bencana apa saja yang bisa timbul jika manusia melakukan kerusakan terhadap lingkungan alam sekitar? Carilah jawaban pertanyaan tersebut dengan bertanya kepada narasumber di sekitarmu. Kamu dapat bertanya kepada orang tuamu, bapak atau ibu guru, atau orang-orang lain di sekitarmu. Kemudian buatlah laporan hasil wawancaramu seperti contoh dalam kotak berikut. Ini ya, adik-adik disuruh membuat laporan hasil wawancara seperti kotak berikut. Ini kakak kasih contoh. Laporan hasil wawancara. Nama itu diisi sesuai nama adik-adik. Kemudian pertanyaan yang diajukan, bencana apa saja yang bisa timbul jika manusia melakukan kerusakan terhadap lingkungan alam sekitar. Kemudian hasil wawancaranya ini kakak kasih contoh ini 10. Narasumber pertama, orang tua. Jawabannya, bencana alam banjir. Narasumber kedua, ketua RT. Jawabannya, bencana alam tanah longsor. Narasumber ketiga, keponakan. Jawabannya, pencemaran udara. Narasumber keempat, tetangga. Jawabannya, pemanasan global. Narasumber kelima, teman sekelas. Jawabannya, bencana kekeringan yang berkepanjangan. Narasumber keenam, anak tetangga. Jawabannya, bencana kelaparan karena berkurangnya bahan makanan. Narasumber ketujuh, kakak. Jawabannya, krisis energi. Narasumber kedelapan, adik. Jawabannya, pencemaran udara. Narasumber ke-9, paman. Jawabannya, bencana erosi dan abrasi. Narasumber ke-10, bibi. Jawabannya, munculnya wabah akibat kerusakan lingkungan. Misalkan seperti itu. Kemudian kesimpulannya, itu misalkan kakak kasih contoh seperti ini. Kesimpulan, kita harus menjaga lingkungan alam sekitar. Karena jika manusia melakukan kerusakan terhadap lingkungan alam sekitar, maka akan terjadi banyak bencana dan sebagainya. Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus bertanggung jawab terhadap lingkungan alam sekitar.
Nah, misalkan kesimpulannya seperti itu. Adik-adik juga bisa buat kesimpulan sendiri yang lebih bagus. Oke. Sekian adik-adik pembelajaran kali ini. Semoga pembelajaran tadi dapat membantu adik-adik. Kalau adik suka, jangan lupa klik like dan subscribe ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.